hampir lebih dari 50% tugas diplomat atau di Singapura adalah di bandara. Kenapa? Karena banyak pejabat kita, menteri-menteri yang transit. Jadi harus dilayani, harus jemput, ya, ditemani. Dan untuk tingkat menteri tentunya harus level besar-besar atau wakilnya. Gitu kan. Tidak bisa hanya staf biasa aja. Pernah sekali waktu 5 menteri transit dalam waktu yang bersamaan dari destinasi yang berbeda. Ya, akhirnya nggak ada pilihan lain, ya staf yang lain juga ikut turun tangan. Gitu. Dan juga saya transit untuk connecting flight yang berikutnya yang tidak lama, tapi juga jamnya, waktunya itu sangat krusial gitu ya. Akhirnya ya tidur di bandara gitu lah ceritanya gitu. Itulah makanya judulnya protokol di Bandara Changi, karena memang kesibukannya di Singapura itu sebagai bandara transit untuk mendampingi para pejabat Indonesia yang transit. Nah, yang aspek yang kedua atau isu yang kedua adalah perlindungan WNI Singapura ini. Ini sangat juga tragis, sangat sedih lah ya melihat TKW kita pada waktu namanya dulu penata laksana rumah tangga PLRT. Banyak yang disiksa di penjara ya. Macam-macam isunya. Karena mereka datang itu tidak lapor ke KBRI. Jadi KBRI pada waktu mereka datang tidak tahu di mana domisilinya. Tapi kemudian terus KBRI mensyaratkan setelah 2 tahun pada waktu perpanjangan paspor dan izin kerja dia harus ke KBRI. Nah, disitulah baru KBRI bisa berperan ya, bisa mengetahui di mana keberadaan mereka, ada masalah apa gitu. Nah, ini ketat sekali pada waktu kita terapkan bahwa persyaratan itu harus dipenuhi oleh majikan. Bayangkan sejak mereka datang TKW kita itu 9 bulan nggak terima gaji. Juga. Mereka berangkat dengan pinjam uang dan sebagainya. Ya, kemudian kalau sebelum setahun ada masalah lalu berhenti atau kabur, itu nanti mulainya lagi dari nol lagi, bukan masa kerjanya itu nol lagi. Nah, ini juga ada faktor-faktor dalam negeri yang saat itu ya, sekarang mungkin jauh lebih baik ya tentunya, yang menyedihkan lah. Belum lagi yang meninggal karena bunuh diri, ya, lompat karena stres, lompat dari apartemen, atau karena kecelakaan sedang mencuci, jemur pakaian, kepleset karena di apartemen kan. Jadi, pada waktu masih jemur pakaian tuh dia di balkon gitu. Dan orang kita kan tingginya nggak begitu tinggi ya. Jadi mereka pakai ance batik itu ya, istilahnya bahasa Prancisnya dingklik gitu ya. Itu kadang-kadang kepleset jatuh gitu ya. Belum lagi yang kabur. Di Singapura itu ada KBRI Singapura ada shelter penampungan TKW yang bermasalah sebenarnya, yang terlantar dan juga terkena masalah lah ya. Nah, itulah di Singapura ceritanya. Di Singapura itu pada waktu sempat saya menjadi kuasa usaha ad interim ya. Ini adalah pada waktu ada kekosongan duta besar, itu wakilnya atau orang berikutnya yang paling senior menjadi pejabat sementara duta besar, namanya dalam istilah diplomasi adalah chargé d'affaires ad interim, itu dari bahasa Perancis. Nah, itu saya sempat menjadi selama lebih 7 bulan, dan juga ada pemilu tahun 2004 itu. Ini kaget juga saya, ada 5.000-an WNI datang ke KBRI untuk 15. Untungnya dibantu oleh teman-teman mahasiswa ya dari IT-nya itu, kita cepat penghitungannya Pak itu. Jadi semalam selesai beberapa perolehan suara dan sebagainya. Presiden SBY juga sempat beberapa kali ke Singapura. Nah, ini juga pengalaman saya yang nanti di Cape Town juga saya mengalami juga. Jadi mendapat kunjungan presiden itu memang tidak setiap negara, setiap diplomat ya berkesempatan itu punya pengalaman. Karena sifat kunjungan itu kan adalah kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja ya, dan juga menghadiri acara-acara informal gitu ya. Jadi itu satu pengalaman juga yang buat saya tulis di buku itu. Dari Singapura saya nggak langsung pulang, saya langsung ke Cape Town. Ini juga
suatu anugerah juga dari Kemlu. Saya bisa berkenalan dengan masyarakat Indonesia, belajar sejarah lah. Tadi kalau tadi kemarin Mas Iwan Ong sejarah, ini juga belajar sejarah di Cape Town, berkenalan dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Absel, keturunan Indonesia. Nah, di sinilah bagaimana mereka berbudaya, berkehidupan yang sama dengan Indonesia. Mereka ada masyarakat Cape Malay itu tadi ya. Jadi ceritanya masyarakat Indonesia di Cape Town itu ada dua kategori ya. Yaitu yang dipenjarakan atau yang anti Belanda, anti VOC, yang dibuang ke Cape Town. Mungkin bisa ditayangkan gambar rute perjalanan dari Cape Town, dari Jakarta ke Absel. Nah ini, jadi orang-orang Indonesia yang dibuang oleh Belanda ke Cape Town, Absel, itu sampai di namanya Cape of Good Hope. Kalau kita dulu belajar sejarah Tanjung Harapan, begitu ya Pak Pascal ya, kan seingat Tanjung Harapan itu. Itu adalah bagian paling selatan juga. Jadi ada yang dibuang karena anti Belanda, mereka dipenjarakan atau dibuat juga dikerja paksakan. Gitu ya. Nah, di sana ada orang-orang kita dijadikan budak. Bahkan ada sampai sekarang ada museum perbudakan di sana. Saya lihat nama-namanya itu memang disamarkan ya oleh Belanda itu. Tapi dari perlengkapan atau dari pakaian yang ada di museum itu memang menunjukkan bahwa mereka dari Indonesia atau dari Semenanjung Malaka lah pada waktu itu ya, Nusantara gitu. Jadi memang ini sangat tragis. Nah, salah dua tokoh utama yang menonjol di Cape Town itu adalah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf dari Makassar. Dia sangat menentang Belanda. Pertama dari Makassar ke Banten, Banten ke Aceh. Kemudian sebelum ke Cape Town, beliau dibuang ke Sri Lanka. Selama di Sri Lanka masih bisa mempengaruhi pengikutnya di Indonesia. Kemudian oleh Belanda akhirnya dibuang ke Cape Town beserta keluarga dan 49 orang pengikutnya. Nah, disinilah beliau menyebarkan siar Islam yang pertama kali di Absel. Jadi orang Absel sana itu bilang saya itu adalah penyebar agama Islam pertama di Absel. Sampai sekarang masyarakat sana sangat menghormati dan ada namanya Festival Makassar. Ini setiap tahun di sana ada. Dihadiri oleh ribuan orang bertenda selama 4 hari selama liburan Paskah. Nah, ini anehnya liburan Paskah. Karena pada waktu Paskah, menurut cerita dari sana, liburan Paskah, Syekh Yusuf ini minta izin kepada majikannya. Syekh Yusuf nggak di penjara ya. Syekh Yusuf itu tidak di penjara, tapi dia dipekerjakan oleh perkebunan. Dia minta izin ke majikannya, saya juga akan merayakan Paskah. Nah, pergilah itu kan, diizinkan. Tapi sebenarnya beliau menyiarkan agama Islam dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Karena nggak boleh waktu itu mesti dilarang. Nah, sampai sekarang ini diperingati oleh masyarakat Muslim di sana ya. Ini sangat luar biasa. Orang Cape Town atau orang Afrika Selatan menghargai Syekh Yusuf di sana. Tokoh yang kedua adalah dari Tidore, yaitu kita dikenalnya sebagai Tuan Guru Abdullah bin Abdul Qadir sana. Kenapa disebut Tuan Guru? Karena kan datangnya itu selang 100 tahun lebih ya. Syekh Yusuf dengan Tuan Guru 100 tahun dan sudah ada pergantian penjajah. Nah, disitulah mulai agama Islam mulai diizinkan untuk dilembagakan lah. Jadi istilahnya mulai dibolehkan mendirikan madrasah, ada masjid. Jadi Tuan Guru inilah yang pertama kali mendirikan masjid di Cape Town, namanya Masjid Awal. Dan juga madrasah. Tapi Tuan Guru ini sebelum dia mendirikan itu selama 11 tahun di penjara di Robben Island. Dari Indonesia dia penjara 11 tahun. Dan selama 11 tahun beliau menulis 3 kitab Al-Quran dari ingatannya. Sekarang masih ada, karena keturunan Tuan Guru ini masih ada di Cape Town satu keluarga. Ya. Keturunan ke-7 atau berapa. Ini adalah juga keturunan ada kerabatnya Pak almarhum Abdul Ghafur ya, dari Tidore. Jadi di Cape Town itu banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang dibuang sana. Dari Sumbawa, dari Sumatera, ya, dari Semarang,
Jadi di sana itu ada 24 makam ulama, sebagian besar dari Indonesia. Itu tersebar di Cape Town dan di tempatnya di bukit-bukit, nggak di ini ya, nggak di jadi di pedalaman gitu, kebun-kebun gitu. Nah, ini sangat banyak banyak apa cerita apa namanya ya, benar bukan mistis saja ya. Jadi terjadi kebakaran di Table Mountain, itu makamnya itu bisa tidak terbakar gitu, apinya itu melewati makam itu. Nah, ini setiap akan apa musim haji selalu dikunjungi dijarahi oleh para jemaah yang akan berangkat ke Mekah. Inilah begitu kuatnya pengaruh Islam di sana. Dan saya tulis juga di buku, di masyarakat Cape Malay itu masih bisa membaca bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Minta maaf, makan, ya, bicara, tulis. Itu jadi pada waktu saya di sana ya saya akrab sekali gitu. Jadi diplomasi yang saya lakukan di Afsel itu di Cape Town adalah pendekatan religius dan budaya. Karena itu yang paling dekat ya untuk bisa mengena, karena kan salah satu tugas dari adanya KJRI atau Konsulat Jenderal di Cape Town adalah untuk membina hubungan historis dan emosional. Karena selama lebih kurang 300 tahun sejak apartheid, orang-orang keturunan Indonesia sana tidak tahu mereka asal dari mana kan, zaman dulu ya. Mereka namanya Cape Malay, ya, pernah dikira sebagai orang Malaysia dan sebagainya ya. Tapi ketika ditanya di mana Makassar, nggak ada di Malaysia kan. Nah, baru setelah tahun 94 Indonesia apartheid dihapuskan, Indonesia membuka perwakilan di Pretoria dan di Cape Town, mulailah kita memberikan pemahaman bahwa mereka adalah bagian besar keturunan Indonesia. Ya, jadi benar ada yang tadi keturunan dari Makassar, dari Semarang, Sumbawa. Sumbawa itu ada katanya dengan salah satu tokoh kita di sinilah. Adalah Pak Din Samsudin ya, di Sumbawa itu. Jadi tersebar itu makam-makam ulama-ulama itu di sana di Cape Town. Ada bukunya di sana itu, ada bukunya. Namanya Keramat kalau mereka sebut Keramat ya. Dan di Cape Town di itu keramatnya Syekh Yusuf itu sangat dihormati ya. Ada meriam di sana di makamnya itu. Meriam, bekas meriam gitu ya. Maksudnya apa? Meriam tidak ampuh untuk mengalahkan Syekh Yusuf gitu. Syekh Yusuf singkat sekali umurnya, tinggalnya 1694 sampai 1699. 5 tahun di sana. Tapi meriam-meriam Belanda itu tidak ampuh untuk membinasakan dan memusnahkan pengaruh Islam. Justru Islam yang tumbuh di sana gitu. Itulah bahkan dapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Afrika Selatan, Syekh Yusuf itu. Nah, yang kemudian setelah saya dari Cape Town, saya pulang jadi Direktur Afrika. Jadi tadi itu yang pertama sekali di Afrika ya, Cape Town itu. Penugasan berikutnya, tentunya sebagai Direktur Afrika saya belajar mendalami lebih lanjut dari negara-negara Afrika. Yang kedua, yang terakhir adalah sebagai duta besar Indonesia untuk Senegal merangkap 8 negara. Mungkin nggak tahu sudah ada yang Mas Aryo pernah ke sana nggak nih? Negara Gambia tadi Pak Pascal udah tahu kan Gambia misalnya. Gambia itu adalah negara dalam negara dan dia negara yang dijajah oleh Inggris. Padahal sekitarnya dijajah oleh Perancis. Senegal Perancis, Guinea-Bissau Perancis, Guinea Perancis ya. Nah, itu kecil sekali negaranya, penduduknya hanya berapa ratus ribu lah seperti Brunei gitu ya. Nah, jadi 8 negara, yaitu Senegal, Gambia, Gabonnya agak jauh ya. Jadi kalau kita cari barat dulu, Gambia, Guinea-Bissau, ya, Mali, Pantai Gading, Sierra Leone, kemudian ke tengah Gabon. Ini emang agak tidak strategis ya perangkapannya itu dari barat ke tengah Gabon dan Kongo besar ya, Kinshasa. Untuk terbang dari Dakar ke Kongo saya harus nginep di Nairobi di Kenya karena nggak ada penerbangan langsung. Tapi sekarang sudah dirubah perangkapannya lebih rasional lah gitu dari segi penugasannya. Dan Senegal paling aman ya.
paling nyaman, paling aman, dan enak, menyenangkan. Memang saya pengen balik lagi sana sebenarnya. Kalau dikasih duit sama Pak Pascal atau Mas Patris. Ada satu negara yang namanya Guinea-Bissau. Ada yang pernah dengar nggak negara Guinea-Bissau? Ini jajahan Portugis. Jajahan Portugis. Yang uniknya apa? Dia merdeka tahun 74. Sejak merdeka sampai sekarang, itu belum ada satu presiden pun yang selesai masa tugasnya selama 5 tahun. Ada saja peristiwanya, entah dibunuh, kudeta, meninggal, sakit, dan sebagainya. Ya. Jadi kan 5 tahun masa jabatan, tapi selama 74 sampai sekarang itu nggak ada satu presiden pun Guinea-Bissau yang selesai masa tugasnya. Selalu di tengah jalan dia putus. Gitu. Dan sampai sekarang masih ribut aja soal itu ya. Dan ini jalur menarik, jadi jalur ini Pak, jalur apa ya, narkotik. Nah itulah jadi di Kongo yang saya menarik juga ada kontingen Indonesia, Garuda, yang telah bertugas puluhan tahun di sana, dan saya sempat hadir menjadi didaulat sebagai inspektur upacara pada HUT TNI. Ada peristiwa juga di Pantai Gading, yaitu saya harus menyelamatkan 33 orang anak buah kapal yang terlantar atau ditelantarkan oleh pengusaha dari Taiwan, pemilik kapal dari Taiwan. Kemudian yang terakhir tentunya soal bab terakhir adalah protokoler ya. Protokoler penyerahan kredensial ini juga unik, pelajaran juga. Masing-masing negara berbeda caranya, atau meskipun sumbernya sama, tapi pada prakteknya banyak perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada yang simple, ada yang complicated ya. Ini adalah, tapi penyerahan dubes kredensial bagi dubes baru itu kan tanda sahnya orang dubes bekerja. Tapi sebelum itu ada tahapan kita harus menyerahkan kopi dari kredensial itu kepada Menteri Luar Negeri. Itu dengan itu sudah bisa kita bekerja. Contohnya di Pantai Gading sampai pulang saya nggak sempat menyerahkan kredensial. Satu itulah yang dari 9 negara, satu yang saya tidak sempat menyerahkan kredensial. Kemudian yang sebagai penutup tentunya banyak saya tulis itu adalah 5 tugas pokok diplomat adalah mewakili, melindungi, bernegosiasi, promosi, dan pelaporan. Ini pelaporan saya belajar dari senior saya, namanya Pak Jumiril almarhum. Dia katanya mengajarkan kalau bikin laporan itu harus pakai teori bikini. Wartawan tahu nggak teori bikini? Short but cover the most important thing. Jadi bikin laporan sama bikin laporan ke Jakarta itu harus singkat, padat gitu ya, tidak bertele-tele gitu. Karena nggak dibaca di Jakarta. Ya, dia tadi pada soal bagaimana menjadi diplomat adalah bakat kita, dia kepribadian, karakter ya. Dan soal pada akhirnya menjadi dubes atau tidak itu adalah banyak faktor, adalah kinerja, kesempatan, bahkan juga friendship, ya, networking kita. Dan yang tidak paling penting adalah garis tangan tentunya dari Allah. Kalau emang ditakdirkan untuk menjadi kita sampai ke sana ya sampailah. Gitu. Demikian Mbak Dewi, mungkin pemaparan saya yang nanti bisa dilanjutkan lagi, dijelaskan dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andre Jati atas pemaparannya. Ini kalau saya bisa rangkum gitu ya, ini rasanya kok kayak masuk ke mesin waktu mengikuti perjalanan Pak Andre Jati meniti karir sebagai diplomat luar negeri gitu. Dan yang saya dapatkan gitu bahwa menjadi seorang diplomat itu merupakan paket lengkap gitu. Mulai dari harus bisa bahasa, kemudian harus bisa urusan administrasi, bahkan sampai harus bisa beradaptasi gitu ya Pak dengan berbagai situasi dan juga mungkin iklim, bahkan iklim cuaca di luar negeri sana. Kemudian hal kedua yang menarik juga tadi, ternyata kita bangsa Indonesia ini punya keterkaitan historis gitu dan emosional dengan Afrika Selatan khususnya ya. Dengan kehadiran tadi ada Syekh Yusuf dan juga Tuan Guru dari Sulawesi dan juga Maluku Utara ya Pak ya? Tidore. Ya, Tidore. Untuk sesi selanjutnya akan diisi oleh bedah buku dari Mas Pascal atau Mas Cal. Namun sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Mas Cal. Mas Cal atau nama lengkapnya Mas Pascal S. bin Saju
berasal atau lahir di Manggarai, Flores pada 1966. Kemudian menempuh pendidikan sarjana filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik La Dalero Maumere, Flores. Kemudian bergabung dengan Harian Kompas pada 1993 sebagai koresponden di Maumere, namun juga pernah bertugas di Lampung, Kupang, dan terakhir penempatan di Jakarta hingga sekarang. Kemudian semasa di Kompas pernah masuk ke Desliputan Nusantara, Metropolitan, dan Internasional. Baik, Mas Pascal, silahkan untuk materinya. Halo? Iya, Pak. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Jelas. Oke, terima kasih. Pertama-tama,